Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. California dreaming about you. Salam berkat dalam nama Yesus. Masih hidup di tengah-tengah bangsa yang mengalami krisis yang disebabkan oleh pandemik. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Tema kita hari ini adalah berbagi di tengah krisis. Firman Tuhan terambil dari Lukas pasal yang ke-21, ayat yang ketiga dan keempat. Demikian bunyinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan memberi seluruh nafkahnya. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Pesan moral dan pesan rohani dari firman Tuhan ini adalah seorang ibu, seorang janda yang miskin memberi dari kekurangannya, memberi dari keterbatasannya, bahkan memberi seluruh nafkahnya hari itu untuk pekerjaan Tuhan. Saudaraku, Yesus memuji ketulusan dan totalitas seorang ibu yang memberi dengan kualitas hati yang baik, dengan kualitas hati yang murni. Dompet kosong bukan menggambarkan, bukan menunjukkan bahwa seseorang itu adalah miskin. Tetapi hati yang tertutup, tetapi hati yang kosong untuk memberi, itulah kemiskinan yang sesungguhnya. Pesan Tuhan dari seorang ibu yang miskin ini dalam hal memberi adalah, yang pertama, seorang ibu ini sedang mengajar untuk menabur benih atau menabur berkat. Barang siapa menabur maka dia akan menuai, barang siapa menabur maka dia akan mendapatkan hasilnya, dan barang siapa tidak menabur maka dia tidak akan menuai, dan barang siapa tidak menabur maka dia tidak akan mendapatkan hasilnya. Dan firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-6, Paulus berkata, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Dan pertanyaannya adalah, sudahkah kita menabur di dalam hidup kita? Yang kedua, ibu itu sedang mengajar tentang berkorban. Di dalam Mazmur 126 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai.
Ibu itu memberi dari kekurangannya, ibu itu memberi dari keterbatasannya, bahkan ibu memberi seluruh nafkahnya sehingga hari itu dia tidak makan. Dan Yesus berkata, ibu itu memberi lebih banyak dari yang lain. Ini bicara hati, ini bicara pengorbanan, dan ini bicara tanggung jawab sebagai orang percaya. Dan bukan sekedar nilai. Dan pertanyaannya adalah, seberapa banyak, seberapa besar kita punya hati untuk memberi buat pekerjaan Tuhan dan juga buat sesama. Yang ketiga, ibu itu sedang mengajar tentang pemeliharaan Tuhan. Ketika ibu itu memberi, dia memiliki keyakinan iman akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga dengan keberanian dia memberikan dari kekurangannya, sehingga dengan keberanian dia memberikan dari segala keterbatasannya, bahkan dengan keberanian dia memberikan seluruh nafkahnya pada saat itu. Dan setelah dia memberi, tidak diceritakan, tidak diberitakan bahwa ibu itu meninggal karena kelaparan, tetapi justru apa yang dilakukan oleh seorang ibu itu menjadi berkat, bahkan menginspirasi dunia dalam hal memberi. Dan firman Tuhan juga meneguhkan dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat luar biasa tetapi selalu berkekurangan. Dan pertanyaannya adalah, seberapa besar keyakinan kita akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Kira pesan Tuhan hari ini akan mengajar, menegur, dan menasehati kita bahwa salah satu rahasia diberkati Tuhan adalah memberi dan berbagi. Berikan kepada Allah apa yang menjadi haknya Allah, berikan kepada pemerintah apa yang menjadi haknya pemerintah, dan berikan kepada sesama apa yang menjadi haknya sesama. Oleh sebab itu, mari kita berbagi di tengah-tengah keterbatasan, di tengah-tengah kekurangan kita. Maka Allah yang melihat apa yang kita lakukan, maka Allah akan mengembalikan berlipat kali ganda. Dan apa yang kita lakukan, Tuhan akan memperhitungkan menjadi satu kebenaran di dalam kehidupan kita. Tetap semangat, tetap berdoa, dan percaya. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.